Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Tuhan jikalau kita boleh bertemu di dalam Maranatha Bible Study malam hari ini. Kita bersyukur dari pagi sampai pada malam Tuhan menyertai setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan sebelum kita diperlengkapi. Sama-sama dengan segala kerinduan kita katakan kepada Tuhan, Engkau ada bersama kami dalam setiap musim kehidupan kami. Salam saudara sekalian, jumpa lagi dengan saudara, kami sangat senang dan kita nyambung daripada minggu lalu. Minggu lalu itu dikatakan bahwa peristiwa yang terjadi sebelum masa 7 tahun aniaya. Nah, kalau sudah masih ingat minggu lalu saya katakan itu terjadinya kemerosotan moral. Nah, itu cukup panjang minggu lalu dan hari ini kita akan lanjut dengan terjadinya ketegangan politik. Saudara, apa yang dikatakan oleh kelompok jam simbolis hari kiamat sebetulnya itu tidak beda jauh apa yang dikatakan oleh Alkitab. Padahal mereka bukan ngutip dari Alkitab,
dan mereka juga bukan teolog di dalam itu, dan dalam itu juga mereka jam simbolis tadi itu bukan adanya pendeta juga bukan. Jadi mereka murni tentang keadaan dunia ini. Nah, sebetulnya keadaan dunia ini yang akan terjadi ke depan, kalau kita lihat baik itu dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya sudah dikatakan akan terjadi seperti ini. Nah, yang kedua, ini kita baru lihat yang kedua nih, terjadi ketegangan politik. Jadi saudara, Alkitab kita adalah satu-satunya Alkitab yang membuat nubuat. Nubuat itu adalah peristiwa yang akan terjadi ke depan. Dan sudah banyak sudah digenapi dan masih ada lagi yang belum digenapi. Jadi saudara sekalian, Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi Alkitab adalah firman Allah dan tidak ada kesalahan, tidak ada apapun, tapi itulah pegangan kita. Maka kita memegang Injil sepenuh. Itulah dalam gereja kita, yaitu memegang Injil sepenuh dan tidak ada Injil yang lain. Enggak. Karena Injil yang lain adalah Injil bukan Injil. Nah, jadi saudara, kita akan belajar terus dalam Alkitab ini dan sesuai dengan apa yang dunia katakan. Saudara, itu artinya sedang digenapi. Jadi apa yang dikatakan oleh Alkitab satu persatu digenapi. Jadi saudara sekalian, bacalah firman Tuhan setiap hari supaya kita mempunyai pegangan hidup. Dan saudara, kita tidak usah takut akan kematian dan juga kita tidak usah takut akan ke depan. Sebab Tuhan mengatakan, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau apa yang sedang terjadi pada saat ini semuanya sudah dikatakan oleh Alkitab. Jadi sedang digenapi apa hal-hal yang dikatakan dalam Alkitab. Kami sangat berterima kasih mempunyai pedoman hidup kami, yaitu firman Allah yang kami baca dalam Alkitab. Karena Alkitab adalah firman Allah. Terima kasih Tuhan yang dihidupkan oleh Roh Kudus. Kami mau belajar. Silakan Roh Kudus menghidupkan semua, memberikan kami pengertian semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berkati, dan kalau ada di atas saudara yang sakit pada hari ini, kami berdoa saudara yang sakit supaya mendapatkan kesembuhan. Saudara buka hatimu dan terimalah kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, apa yang kita teruskan ini saudara jangan pikir wah ini nakut-nakuti, bukan nakut-nakuti, tetapi biar kita waspada. Nah saudara, yang kedua kita lihat terjadinya ketegangan politik, dan ini sudah dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 ayat 6. Yesus sudah katakan 6.000 tahun yang lalu, kamu akan mendengar deru perang. Kita dengar kan? Dan kemudian kabar-kabar tentang perang. Namun, awas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi Yesus sudah pesan, kalau dengar ada sini perang, situ perang, saudara jangan gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya, itu belum. Bahkan kalau saudara lihat lagi, itu baru permulaan, jadi belum apa-apa. Ya saudara, ini masih belum apa-apa, jadi masih ada lagi yang lebih gawat lagi, lebih dalam lagi. Nah saudara, apa artinya ini nih? Artinya adalah
biar saudara tetap berpegang pada firman Tuhan yang hidup dan yang benar. Tuhan yang hidup dan yang benar, yaitu Yesus Tuhan. Saudara, kalau ada di atas saudara hari ini yang mau terima Yesus, saudara buka hatimu. Saya mau berdoa untuk saudara, kita doa lagi untuk saudara yang mau terima Tuhan Yesus. Saudara ikuti doa saya, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya buka hati saya untuk menerima firman, untuk minta pengampunan, karena saya sudah buat dosa dan saya mau berhenti daripada dosa. Saya tidak mampu untuk menghentikannya, tapi saya minta hanya dalam nama Tuhan Yesus untuk menghentikan dan minta Roh Kudus menghidupkan dan hidupkan firman Tuhan. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saudara, ikuti untuk selanjutnya doa dan yang lain untuk saudara terima Tuhan kalau memang belum atau mau diperbarui. Nah saudara, yang ketiga, tadi jam simbolis mengatakan dengan jelas terjadinya perlombaan senjata. Nah saudara, yang keempat, pesatnya teknologi. Nah kita lihat ini sudah dikatakan dalam Daniel pasal 12 ayat 4. Daniel itu lebih kurang pada hari ini adalah sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sekitar 3.000 tahun yang lalu. Nah, tetapi engkau Daniel, kata Tuhan, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, jadi saudara, pada zaman atau akhir zaman ini banyak orang menyelidiki Alkitab. Banyak itu. Dan mereka ingin mengetahui. Nah, kemudian dikatakan pengetahuan akan bertambah. Artinya teknologi bertambah pesat. Nah, yang kelima, akan terjadi perubahan iklim, terjadi wabah pandemi. Nah, itu juga sudah dikatakan dalam Matius 24 ayat 7, apa yang dikatakan oleh Yesus. Coba kita lihat. Akan terjadi perang antar suku. Hari ini sudah mulai terjadi suku A dengan suku B. Lalu terjadi perang lagi antar negara. Di berbagai wilayah juga akan terjadi gempa bumi, dan ini sedang terjadi. Dan gempa bumi itu bukan hanya di Indonesia, tetapi saudara, banyak di seluruh muka bumi sudah terjadi intensitas cukup tinggi dan banyak. Dan kemudian wabah penyakit dan bencana kelaparan. Nah saudara, ini pasti terjadi dan sedang terjadi, yaitu bencana kelaparan. Nah, kebetulan hari ini saudara, iklim berubah, ada yang panas sehingga untuk panen, untuk perkebunan atau pertanian itu akan mengalami hambatan. Nah, lalu terjadilah bencana kelaparan. Nah, ini. Nah, tentunya kita tidak minta saudara, tapi saudara kita siap-siap untuk menghadapi ini. Nah, kalau ini bakal terjadi, saudara boleh mulai stok makanan, tetapi yang namanya stok itu tidak bisa lama. Apanya kita bisa stok? Jadi saran kami adalah, kalau saudara ada tanah sedikit, saudara coba tanam sayur-sayuran. Memang tidak menolong ini, tapi jadilah, kemudian tanamlah
seperti ubi tadi kan, yang lain, sehingga saudara itu bisa menolong sedikit, tapi jadilah. Nah, daripada nanti kita bergantung kepada pasar, tapi kita coba ini saudara belajar, ya kan, nanam tomat tadi kan, ada yang coba nanam lagi wortel dan yang lain. Nah, belajar ini. Nah, saudara, yang ketujuh itu terjadi krisis global, kepemimpinan global. Jadi dunia hari ini nih sedang mencari siapa yang bisa memimpin dunia ini. Baik itu di bidang politik, ekonomi, agama, militer dan semuanya. Lagi mencari kepemimpinan dunia yang bisa mengatasi masalah dunia ini. Nah, saudara, 8 itu sudah terjadi murtad. Maksudnya murtad itu tadinya anak Tuhan, sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara ini kan. Terjadi penyesat dan pendusta di mana-mana. Nah, ini sudah dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Saya akan bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang. Jangan. Saudara, kalau saudara memberi dirimu untuk disesatkan, saya jawab ini. Saudara, belajarlah menjadi orang bijak. Saudara, jangan dirimu disesatkan. Kalau ada yang ngomong yang tidak benar, ada ajaran, saudara coba pakai akal sehat. Akal sehat ini. Dia ini ngomong ini benar-benar. Dan yang kedua, itulah sebabnya saudara perlu mempunyai Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kalau saudara mempunyai Roh Kudus dan Roh Kudus memimpin saudara, saudara akan tahu ya ini ajaran tidak benar ini. Omongan dia itu tidak benar itu. Tahu. Jadi saudara yang sesat itu adalah saudara memberi dirimu disesatkan atas omongan ini, omongan itu. Jadi janganlah kamu memberi dirimu, ini saya perhatikan di sini. Ya kan, memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga jangan. Saudara jangan memberi dirimu. Itulah sebabnya tadi dikatakan yang pelajaran minggu lalu, saudara jangan bergaul dengan orang durhaka, jangan bergaul dengan orang yang beracun, mengeluarkan racun. Jangan, jauhilah mereka tadi itu. Ya kan, di dalam 2 Timotius 2 ayat 3 tadi kan, jauhi mereka itu. Bukan didekati, tapi kita mesti jauh. Nah, sebab kenapa? Sebab sebelum hari itu, H besar ini, H besar. Maksudnya sebelum hari sengsara itu, sebelum masa aniaya itu, selama 7 tahun itu, sebelum, artinya sekarang sudah ada. Jadi sekarang ini sudah ada. Hari itu harus ini saudara lihat di sini. Haruslah datang dahulu apa? Murtad. Dia murtad itu. Ya kan, nah murtad tadinya dia anak Tuhan, sungguh-sungguh anak Tuhan ini kan, khotbah lagi benar tadi kan, ngajar benar, konseling benar tadi kan. Jangan-jangan dia juga S1, S2, mungkin S3 ini. Nah, saudara haruslah datang dahulu apa? Murtad, itu yang pertama. Yang kedua, harus, nah ini saudara perhatikan ini, ada kata harus. Haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Saudara tahu durhaka itu? Masih ingat dengan dongeng di Sumatera Barat, Malin Kundang? Bagaimana anak ini tidak tahu berterima kasih
kepada mama kandung. Dan dia malu benar dengan mama kandung. Padahal dia sudah berhasil. Seharusnya kalau kita berhasil, kita katakan itu karena mama aku, karena papa aku ini berhasil. Ya kan, karena pimpinan aku, karena gembala aku. Saudara, akui saja. Tetapi saudara, itu harus datang dahulu manusia durhaka. Dia tidak berterima kasih. Ya kan, bahkan malin kundang ini menjelek-jelekan mamanya. Itu mama kamu, bukan, dia bilang itu. Tidak kenal itu, dia bilang itu, tidak kenal. Ya kan itu. Nah saudara, yang harus binasa. Jadi kelompok ini tadi itu yang murtad, durhaka itu akan binasa. Nah binasa itu artinya tidak selamat, artinya tidak bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan bersama-sama dengan iblis. Nah saudara, nah kemudian saya ulangi lagi, terjadi murtad, penyesat, dan pendusta di mana-mana. Kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3. Nah ini termasa diulangi, tapi apa saya akan bacakan. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan caranya bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Saudara, yang ke-9, menjelang masa aniaya 7 tahun, hari ini sakit kejiwaan meningkat. Sakit jiwa, sakit mental, sakit jiwa itu meningkat. Banyak yang saya minta maaf, ada yang bipolar, ada yang sekbaniak, dan macam-macam, ada puluhan jenis penyakit jiwa ini, puluhan, bukan belasan, puluhan. Jadi saudara, ini adalah berita baik. Kalau saudara mau ngambil kedokteran, ya kan, saudara ikut aja itu menjadi dokter psikiater. Nah, jadi zaman ini psikiater itu sangat dibutuhkan. Jadi saudara, kita akan kelihatan si A itu ada sakit kejiwaan, saudara suruh dia ke dokter. Dokter apa tadi? Bukan psikolog, dokter psikiater. Nanti dia jawab dan yang lain, nanti saudara ketahuan. Saya tahun lalu, saya pergi ke dokter psikiater tahun lalu. Kenapa? Waktu tahun lalu itu saya dapat vertigo. Nah jadi saya ini pikiran saya ini, nah ini jangan-jangan saya ini ada kejiwaan tidak beres ini nih. Lalu saya pergi ke dokter psikiater itu. Nah kebetulan kenal, lalu dia tanya ini, tanya itu, ada tes lagi ini, berdiri lah, ini segala macam lah, ada angka lah segala macam. Nah lalu hasilnya tadi itu dia bilang, enggak om tidak sakit apa-apa, enggak, dia bilang. Dan dia ketawa itu kan, enggak apa-apa tadi. Nah saya bilang enggak apa, saya perlu cek ini tadi kan, karena saya ini adanya sakit tadi itu. Nah kemudian dia katakan, sebetulnya om ini dapat vertigo, dia bilang. Memang saya sudah tahu vertigo itu. Jadi terus dia kasih obat, ya kan, obat itu Betaser 24. Bagus sekali, dan begitu saya makan sudah mulai ada perbaikan itu saudara ini. Jadi saudara, ngomong-ngomong begitu, saya pernah ke sana itu tuh, ke dokter ini, bukan karena saya adanya sakit jiwa, enggak, tapi kita perlu cek, jangan-jangan ada ini nih. Tapi puji Tuhan memang tidak, ya kan saudara, memang tidak. Nah, tapi saudara, hari ini anak-anak muda itu banyak sekali sakit kejiwaan, banyak ini nih.
Nah saudara, kita tidak bicara tanda-tandanya. Nanti saya siapkan itu dalam Kisah Rasul, dalam khotbah itu. Saya akan siapkan dan sudah dipersiapkan. Saudara, yang ke-10, bangsa Israel kembali. Dia sudah merdeka pada tanggal 14 Mei 1948. Kalau kita mau cerita tentang Israel ini merdeka, hari pertama dia katakan tanggal 14 Mei dia merdeka, besok tanggal 15 Mei dia diserang oleh negara-negara di sekitar dia. Bangsa Israel tidak ada tentara. Nah saudara, waktu perang itu siapa yang kalah? Saudara, harusnya Israel lenyap, tapi tidak lenyap. Dia menang dan bahkan dia perang lagi, bahkan dia terus memperluas wilayah dia. Wilayah dia itu sebetulnya harus dikembalikan kerajaan Daud. Kalau kita lihat peta sekarang ini, itu masih belum kembali itu. Nah saudara, Alkitab sudah kasih tahu, ya kan, sudah diberitahu jauh-jauh hari. Nah saudara, saya tidak bacakan di situ. Lalu yang ke-11, kejahatan terus meningkat. Kejahatan, nipu sini, nipu situ, utang tidak bayar, korupsi sini, korupsi situ. Entah itu orang Kristen, anak Tuhan, pemimpin-pemimpin tidak peduli, terus meningkat. Belum lagi narkoba yang lain. Saudara, kita jangan terlibat di bidang itu, amin. Saudara diberkati Tuhan bukan dengan cara itu. Tuhan berkati saudara dengan cara yang lain. Nah saudara, yang ke-12, ini adalah pencurahan Roh Kudus. Hari ini Roh Kudus bekerja 2 kali ganda. Jadi saudara, hari ini nih yang menginsafkan saudara Roh Kudus. Tetapi sebaliknya, roh bukan daripada Tuhan itu juga bekerja keras. Nah, jadi saudara, kita lihat di sini dalam Kisah 2 17 sampai dengan 19, saya akan bacakan ini. Pada Kisah Rasul pasal 2, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Sudah perhatikan di sini. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku, kata Tuhan, akan mencurahkan apa? Rohku. Jadi Tuhan akan memberikan roh Allah kepada semua manusia. Semua ini, tidak kecuali. Tinggal saudara buka hatimu, Roh Kudus masuk ke hati. Kalau enggak hanya di kuping sini, dia hanya ngomong sebentar. Nah, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi pada hari ini, anak-anak muda, remaja, pemuda-pemudi itu bisa nubuat. Bukan dia buat-buat, bukan. Memang Tuhan memakai dia ini. Kemudian para kaum muda, kaum mudi mendapatkan penglihatan. Nah saudara, sebetulnya ini adalah kutipan dari kitab Joel. Nah juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada apa? Hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Saudara, mereka akan bicara atas nama Tuhan. Nah saudara, ini pada hari-hari terakhir. Nah kita minta, ya kan, pada gereja setempat kita, supaya Roh Kudus bekerja. Bisa katakan amin. Saudara doa ini,
doa di rumah, doa pribadi, dan kemudian doa secara korporat. Kita gabungan, yuk kita doa. Kita minta Roh Kudus melawat gereja kita ini nih. Kita minta Tuhan lawat. Dan ini janji Tuhan loh ini. Ini janji Tuhan pada hari-hari terakhir. Nah saudara, hari tadi itu, ini tadi kalau saya baca tadi dalam Kisah Rasul, itu adalah kutipan dari kitab Joel, Perjanjian Lama. Nah saudara, kita masuk dalam pengertian masa sengsara. Nah kita masuk kepada pengertian apa yang dikatakan the Great Tribulation. Nah masa sengsara secara umum ini, dapat diartikan bahwa sebagai pengikut Yesus Kristus akan mengalami masa sengsara yang tidak mempunyai waktu atau batas tertentu. Jadi saudara, yang kena ini adalah terutama pengikut Yesus, dan ini sedang terjadi. Tapi itu belum apa-apa, itu masih belum apa-apa. Nah, kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Kisah Rasul, ya kan saudara, maksudnya tadi gini, ini istilah-istilah yang dipakai dalam Kisah Rasul, maksudnya tadi itu masa aniaya tadi, itu dikatakan, saya langsung dengan cepat, Kisah 7, 10, 11, itu dikatakan penindasan. Jadi kalau sudah lihat ada kata penindasan. Kemudian Kisah 14, 22, penderitaan. Ini sama saja ini. Kemudian Kisah 11, 18 dikatakan penganiayaan. 1 Korintus 7, 28 dikatakan kesusahan. 1 Korintus 8 ayat 13 dibebani. Nah saudara, kita lanjut ya. Nah masa sengsara atau aniaya di sini dimaksudkan secara khusus, yaitu siapa ini? Antikristus akan menguasai, saudara perhatikan di sini, seluruh bumi selama 3,5 tahun kali 2. Saudara, di sini dikatakan antikristus, bukan anti gereja, bukan anti pendeta, bukan anti denominasi, tetapi dikatakan antikristus akan menguasai seluruh dunia ini. Saudara perhatikan, seluruh dunia selama 3,5 tahun kali 2. Artinya antikristus itu akan berkuasa pada masa 7 tahun, masa aniaya yang berlaku di seluruh muka bumi. Dalam bahasa Yunani itu dikatakan masa sengsara yang sangat dahsyat. Matius 24 ayat 21, masa sengsara yang amat dahsyat. Kemudian dalam Matius 24, 21 itu ini dikatakan oleh Yesus, sebab pada masa itu akan terjadi apa? Siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Saudara, amat dahsyat. Jadi saran kami adalah supaya saudara jangan masuk. Saran kami adalah, dan doa kami, saudara jangan masuk kepada 7 tahun masa aniaya itu. Jangan masuk. Nah kita masih ini memakai istilah-istilah lain, supaya saudara jangan keliru kalau ada. Dalam kitab Sakaria 14:1 dikatakan itu hari yang ditetapkan Tuhan. Saudara, 7 tahun itu memang hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi bukannya kebetulan, jadi bukan karena antikris itu
tahu-tahu berkuasa, oh sudah aku naik ya, bukan. Itu atas izin Tuhan. Nah, saya ngomong sebentar, kenapa izin Tuhan? Karena Roh Kudus sudah diangkat. Roh Kudus itu tinggal pada anak Tuhan yang menjadi pelaku firman. Saudara bisa menjadi pelaku firman karena ada Roh Kudus di hati ini. Dan saudara mempunyai firman, bisa itu. Tetapi yang namanya orang Kristen tanpa Roh Kudus, perbuatannya itu aneh-aneh bin ajaib dan menyimpang-nyimpang, tidak beda jauh dengan orang dunia, karena mereka nama Tuhan dihujat. Nah saudara, Tuhan tetapkan itu. 7 tahun tadi kamu naik ini, ya kan kamu naik. Nah lalu saudara, Maleakhi 4 ayat 1 berjadi lama ini. Hari itu hanya besar. Kemudian Maleakhi 4 ayat 5, hari Tuhan. Saudara perhatikan di sini, hanya besar ini. Kemudian Yesaya lagi perjanjian lama ini. 11 ayat 10 dan 11, pada waktu itu. Nah saudara ini, pada waktu itu, pada masa itu ini kan. Nah saudara, Daniel 12 ayat 1, waktu kesesakan, saudara perhatikan sini, waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi saudara, itu waktu sengsara, waktu itu belum pernah terjadi. Nah ini Daniel sudah katakan dalam perjanjian lama sekitar 3000 tahun lebih yang lalu. Nah saudara, kita masih masuk pada istilah-istilah lagi. Ini saudara akan ketemu dalam Alkitab ini. Hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Nah saudara ini, ya kan, Yeremia 30 ayat 7. Jadi itu kesusahan besar bagi Yakub. Yakub itu diganti nama menjadi Israel. Berarti masa aniaya yang berat sekali bagi bangsa Israel. Saudara, Yesaya 26:20 dikatakan ada A besar, amarah itu. Jadi itu murkanya Tuhan itu. Nah kemudian pada Yeskil 38 ayat 8 dan 16, pada hari yang kemudian. Jadi Alkitab itu sudah nubuat, sudah menulis pada hari yang kemudian. Kemudian Daniel lagi 11 ayat 40, pada akhir zaman. Pada akhir zaman. Nah saudara, kemudian Matius 13:39, akhir zaman. Waktu-waktu kemudian, 1 Timotius 4 ayat 1 dikatakan waktu-waktu kemudian. Kemudian 2 Timotius 3 ayat 1, pada hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir. Nah, dalam Tesalonika 1:10, murka yang akan datang. Murka anak domba Allah. Murka anak domba Allah. Wahyu 6 ayat 16 dan 17. Saudara bisa lihat yang saya katakan ini ketika saudara baca, saudara jangan bingung, ikuti aja apa yang di dalam tayangan ini. Nah kemudian saudara sekalian, masa sengsara atau masa pencobaan itu akan datang atas seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10 sudah nubuat, sudah memberitahukan seperti yang sudah diperingatkan oleh jam simbolis hari kiamat. Jadi saudara, bukan kita ikut mereka, bukan. Tetapi Alkitab ini sudah ditulis seperti Wahyu itu 2000 tahun yang lalu. Nah 2000 tahun yang lalu, dan itu sudah mulai digenapi pada hari ini pelan-pelan. Tentunya pelan-pelan
masa sengsara atau masa pencobaan ini akan datang atas seluruh dunia. Ini terjadi menjelang, saudara, menjelang ini, sebelum Yesus datang kedua kali, sebelum. Jadi ini menjelang. Nah, pada waktu Tuhan Yesus dari surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa, dalam api yang menyala-nyala. Nah, saudara, itu pasti terjadi, mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah. Jadi Tuhan sudah murka bagi mereka yang tidak mau kenal Allahnya Israel. Dan saudara perhatikan di sini, itu dalam Tesalonika, dan mereka orang Kristen tidak mentaati Injil Yesus, enggak. Ya, dia Kristen, tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab dia tidak lakukan. Itu adalah orang fasik. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan. Kapan? Selama-lamanya. Saudara, jangan takut. Ini bukan nakut-nakuti saudara, bukan. Neraka itu ada, surga itu ada. Jadi bukan nakut-nakut, tetapi maksudnya adalah supaya saudara siap sedia. Ya kan, siap sedia. Kalau saudara salah, minta ampun dan jangan lakukan lagi. Masih ada waktu kairos, waktunya Tuhan untuk saudara bertobat. Saya pun bertobat. Nah, saudara, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan dan kekuatannya Tuhan tadi. Sebab apabila Tuhan datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang percaya. Saudara, itu adalah ringkasan dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dan 10. Saudara boleh catat dan nanti boleh buka, boleh baca. Saudara baca lagi, ya kan? Saudara baca supaya lebih jelas ini. Jadi saudara, yang sudah jelas itu akan adanya antikris. Lalu pertanyaan kita, siapakah antikris itu? Ya kan ini. Nah, lalu kita mau tanya, antikris itu siapa ini? Nah, kita tidak bisa main tebak-tebak atau duga-duga menurut pikiran saya, ya kan, menurut rasa-rasa saya. Oh, tidak bisa. Kita tidak bisa main tebak-tebak dan kita mesti mengetahui dengan persis apa yang dikatakan oleh Alkitab. Saya katakan lagi dengan saudara, Alkitab adalah firman Allah. Jadi saudara, kita percaya pada Injil sepenuh dan kita tidak percaya pada Injil yang lain. Karena itu bukan Injil. Nah saudara, kita akan lanjut minggu depan tentang siapakah antikristus itu. Dan ini cukup panjang dan kita siapkan itu untuk minggu depan. Jadi saudara dengan antusias saja, ya kan, saudara ikuti. Lalu kalau saudara diberkati, saudara ya gampang, ya kan, pencet subscribe, ya pencet bel, kemudian saudara kirimkan ini kepada kawanmu, kepada kawan saudara, supaya dia mengerti dan kita jangan terjebak dengan tidak mempunyai pengetahuan, dengan tidak mengerti apa-apa tadi. Lalu umatku binasa karena mereka tidak mempunyai pengetahuan atau pengertian. Seperti yang dikatakan oleh Hosea. Kita berdoa, Tuhan, biar kami umat Tuhan mempunyai pengertian dan kami mempunyai pengetahuan yang benar apa yang dikatakan oleh Alkitab ini. Kami hanya minta Roh Kudus mengungkapkannya. Kau roh jahat, roh penyesat, kau penipu, kami perintahkan kau pergi. Kau pergi, tidak usah kau ganggu acara ini, pengajian ini. Dalam nama Tuhan Yesus kau pergi. Kami usir kau dalam nama Tuhan Yesus.
Kau penipu adanya, kau pembunuh manusia. Kau pembohong, dan kau adalah pembunuh manusia. Dan kau memang penipu. Terima kasih Tuhan. Kami katakan kau pergi kepada kami sampai selama-lamanya. Dan bila kami dalam nama Tuhan Yesus, kami semua menerima sukacita, damai sejahtera daripada Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus, sehingga kami semakin serupa dengan Kristus. Dan kami mohon di dalam darah Yesus, ada darah Yesus dalam pelajaran ini, dan dalam tubuh kami ada tanda-tanda milik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berkati saudara semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dan kita ketemu lagi pada minggu depan dalam keadaan sehat dan tidak kurang apapun, dan dengan antusias. Dan kami menjadi pelaku firman, hidupkan firman Tuhan. Setiap kali kami baca, kami dengar, baik itu kami secara pribadi maupun dalam gereja maupun dalam acara YouTube ini. Terima kasih Tuhan, berkati dalam Maranatha Bible Study ini. Terima kasih Tuhan. Kami tinggikan, kami muliakan hanya Tuhan Yesus, dan mari Roh Kudus. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara sekalian. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi Tuhan, waktu yang sudah diberikan, kita boleh menyaksikan pengajaran yang luar biasa malam hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan.